warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Dwi Kristanti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UAS saya pada mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Berita yang saya ambil di sini dari kata data. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri manufaktur kembali terjadi. Sejak awal 2025, sekitar 15.000 tenaga kerja dirumahkan lantaran banyak pabrik yang berhenti beroperasi. PHK terbesar terjadi pada PT Sritek sebanyak 10.669 pekerja dirumahkan. Kemudian ada PT Danbi Internasional yang memproduksi bulu mata palsu terpaksa merumahkan 2.709 orang pekerja. Selanjutnya, PT Yamaha Music yang memproduksi alat musik juga melakukan PHK kepada 1.100 pekerja. PT Sanken Indonesia telah melakukan PHK pada 459 pekerja. Sementara itu, PT Bapintri melakukan PHK kepada 267 orang pekerja. Sedangkan PT Togai Kagu Indonesia melakukan PHK terhadap 195 pekerja. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, badai PHK sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Berikut beberapa analisis menggunakan teori hubungan industrial. Yang pertama yaitu tripartit. Tripartit menekankan pentingnya kerjasama antara tiga pihak utama, pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Yang pertama, peran pemerintah ada menetapkan kebijakan dan regulator dalam mengurangi angka PHK dan mendorong terciptanya peluang kerja baru. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan hubungan industrial, memastikan bahwa pengusaha dan pekerja mematuhi peraturan. Yang ketiga, sebagai fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang keempat, mendorong program pelatihan dan pendidikan ulang bagi tenaga kerja yang terkena PHK. Lalu untuk peran pengusaha, yang pertama menciptakan inovasi dan adaptasi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, memperluas kemitraan dengan sektor lain yang dapat mendukung diversifikasi usaha. Ketiga, menjaga kesejahteraan pekerja. Keempat, mengambil keputusan bisnis terkait investasi, produksi, dan tenaga kerja. Yang kelima, berkomunikasi terbuka dengan pekerja terkait kondisi perusahaan dan rencana bisnis. Kemudian untuk peran pekerja, yang pertama ada mendapatkan perlindungan atas haknya, termasuk hak pekerjaan yang layak, gaji yang adil, dan jaminan sosial. Yang kedua, berpartisipasi dalam perundingan terkait kebijakan perusahaan yang berdampak pada mereka. Yang ketiga, berkontribusi meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Kemudian untuk negosiasi kolektif, yang pertama, serikat pekerja sebagai perwakilan kolektif pekerja dalam negosiasi dengan perusahaan melalui mekanisme perjanjian kerja bersama. Yang kedua, sebagai mediator pekerja dan manajemen perusahaan. Yang ketiga, melalui advokasi, serikat pekerja dapat mengajukan kebijakan yang mendukung perlindungan hak pekerja. Yang keempat, bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan program jangka panjang yang mendukung inklusivitas tenaga kerja di masa depan. Kemudian untuk hukum ketenagakerjaan, yang pertama ada perlindungan hak pekerja seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, pengaturan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang ketiga, pengusaha wajib mematuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan dikenai sanksi jika melanggar. Lalu untuk dampak dari perselisihan hubungan kerja dan kasus PHK massal, dampak bagi bisnis yang pertama adalah mengurangi produktivitas, kedua merusak citra perusahaan, ketiga harus beradaptasi dengan perubahan tren kerja dan strategi bisnis, dan keempat kehilangan aset berharga berupa tenaga kerja terampil. Untuk pekerja, yang pertama hilangnya pekerjaan dan pendapatan berdampak pada kesejahteraan ekonomi, yang kedua menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi pada pekerja yang terkena. Yang ketiga, menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan baru. Lalu untuk masyarakat, yang pertama, penurunan daya beli masyarakat. Yang kedua, meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, memicu ketidakpuasan sosial dan potensi gangguan keamanan. Yang keempat, penurunan penerimaan pajak negara. Yang kelima, UMKM mengalami penurunan pendapatan. Selanjutnya terdapat strategi penyelesaian konflik dan rekomendasi solusi meningkatkan hubungan industrial yang harmonis.
Yang pertama ada strategi. Salah satunya pengusaha diwajibkan mengupayakan berbagai alternatif guna menghindari PHK. Jika PHK tidak dapat dihindari, tahap awal penyelesaian konflik melalui perundingan bipartit, yaitu musyawarah antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Jika terjadi kesepakatan, kedua belah pihak menandatangani perjanjian bersama yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Apabila kesepakatan tidak terjadi, pengusaha wajib melaporkan rencana PHK kepada Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan bantuan mediasi atau konsiliasi. Apabila proses mediasi atau konsiliasi gagal, penyelesaian dilanjutkan melalui Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan keputusan hukum yang mengikat. Jika kedua mekanisme tidak berhasil, pihak yang bersengketa memiliki opsi untuk membawa kasus tersebut ke arbitrase dengan syarat keduanya sepakat menggunakan arbitrase sebagai jalan penyelesaian. Jika semua upaya di luar pengadilan tidak membuahkan hasil, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian untuk rekomendasi solusi untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, yang pertama, prosedur PHK harus sesuai peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara sah, adil, transparan untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih besar. Yang kedua, pemerintah menciptakan kebijakan yang lebih adaptif seperti pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, peningkatan daya saing industri lokal melalui subsidi dan insentif pajak. Yang ketiga, meninjau ulang kebijakan yang mempermudah PHK tanpa perlindungan pekerja untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengusaha dan perlindungan pekerja. Keempat, pemerintah melakukan pembaruan terhadap regulasi ketenagakerjaan guna memberikan kejelasan terkait hak-hak pekerja dalam menghadapi PHK. Yang kelima, menyediakan program untuk mendukung pekerja yang menguasai keterampilan baru sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang keenam, menghilangkan hambatan administratif yang memperlambat akses pekerja terhadap hak mereka, seperti pengajuan pesangon atau klaim jaminan sosial. Yang ketujuh, perusahaan membina hubungan kerja yang harmonis dan terbuka agar tercipta suasana kerja yang baik sehingga apabila PHK dilakukan, pekerja dapat menerima dengan baik. Jadi kesimpulannya, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban kedua pihak. PHK harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan alasan yang jelas. Untuk mengurangi dampak negatif massal, pemerintah dan pengusaha perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pelatihan keterampilan, mendukung digitalisasi, serta mempromosikan UMKM. Peran penting juga dipegang oleh serikat pekerja dalam advokasi hak, serta pemerintah yang dapat memberikan subsidi, pelatihan, dan kebijakan perlindungan pekerja. Kolaborasi semua pihak penting untuk menjaga PHK massal, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung pemulihan ekonomi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.